Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumelina dari program studi akuntansi kelas AK102 mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pembimbing Bapak Abdurrahman SEMAK. Pada video ini saya akan membahas contoh soal pengantar akuntansi 1 berdasarkan materi pertemuan ke-9, yaitu Accounting for Merchandising Operations, khususnya menggunakan Perpetual Inventory System. Pada praktik ini saya akan menjelaskan konsep terlebih dahulu, kemudian melakukan pencatatan jurnal transaksi pembelian hingga transaksi penjualannya. Baik, kita awali dari latar belakangnya. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk fisiknya. Jadi berbeda dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang itu memiliki inventory atau persediaan dan juga COGS atau HPP, harga pokok penjualan, dan juga persediaan mempengaruhi laba perusahaan. Tujuan dari pembahasan kali ini memahami konsep perusahaan dagang, memahami perpetual inventory system, kemudian menghubungkan praktiknya dengan PSAK 14 dan juga mencatat transaksi pembelian dan juga penjualannya. Konsep dari perusahaan dagang sendiri itu ada sales revenue dikurangi cost of goods sold atau COGS sama dengan gross profit. Itu artinya apa? Pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor. Kemudian gross profit dikurangi operating expenses sama dengan net income. Itu artinya laba kotor dikurangi beban operasional menghasilkan laba bersih. Akun utamanya dari perusahaan dagang itu ada inventory atau persediaan barang, sales revenue, pendapatan penjualan, dan juga COGS atau harga pokok penjualan. Di sistem persediaan tersendiri itu ada dua sistem, yaitu periodic system atau HPP-nya dihitung di akhir periode, kemudian ada perpetual system. Pada presentasi kali ini saya menggunakan perpetual inventory system, yaitu sistem di mana setiap transaksi yang mempengaruhi persediaan langsung dicatat ke akun inventory. Keunggulan sistem ini adalah nilai persediaan selalu terupdate secara real time. Kemudian saya juga tambahkan sebagai informasi tambahan dari aturan penilaian persediaan dalam PSAK 14 dikatakan persediaan diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jadi persediaan harus dicatat sebesar biaya perolehan full. Jadi misalkan ada harga beli ditambah biaya sampai siap dijual, tetapi jika nilai jualnya turun, maka harus dicatat sebesar nilai yang lebih rendah. Contohnya, misalkan perusahaan memberi TV dengan biaya perolehan 1.000. Kemudian karena TV itu sudah cukup lama modelnya, jadi hanya cuma bisa dijual 900. Karena harga jualnya itu lebih rendah daripada biaya perolehan, maka persediaan harus dicatat sebesar 900. Jadi saat TV itu terjual, otomatis perusahaan mengalami kerugian 100. Seperti itu. Oke, kita beranjak di studi kasus. Di sini Melik TV Ltd adalah perusahaan dagang yang bergerak di penjualan TV LED. Sebagai perusahaan dagang, perusahaan ini membeli televisi dari supplier, kemudian menjual kembali ke konsumen. Nah, selama bulan Mei 2025 terjadi beberapa transaksi, yaitu tanggal 4 Mei perusahaan membeli televisi sebesar 3.800 euro dengan syarat pembayaran 10 net to 10 net 30. Artinya perusahaan akan mendapat diskon 2% jika membayarnya dalam 10 hari atau membayarkan full jika dibayarkan dalam 30 hari. Kemudian pada tanggal 6 Mei perusahaan membayar biaya pengiriman sebesar 150 euro. Karena biaya ini terkait langsung dengan pembelian barang, maka dalam sistem perpetual jelas biaya ini ditambahkan langsung ke inventory-nya. Kemudian di tanggal 8 ada returning item, mungkin karena barangnya itu rusak. Jadi ada return sebesar 300 euro. Kemudian
Di tanggal 14 Mei, perusahaan membayar sisa hutangnya dan memperoleh diskon sesuai dengan syarat pembayaran. Terakhir, tanggal 15 Mei, perusahaan menjual televisi sebesar 5.000 euro dengan COGS 3.000. Kita lanjutkan bagaimana penyerahan transaksinya. Di tanggal 4 Mei, tadi ada pembelian televisi ya. Di sini dengan term of payment-nya to 10 net 30. Karena ini pembelian barang dagang, maka dicatat ke akun inventory. Jadi inventorinya di debit 3.800. Dan juga karena ini belum dibayar, maka masuk ke account payable di kredit sebesar 3.800. Jadi inventorinya bertambah, hutangnya juga bertambah. Kemudian transaksi selanjutnya di tanggal 6 Mei. Di sini tadi ada ongkos atau tadi FOB shipping point. Artinya pembeli yang menanggung ongkirnya. Jadi dalam sistem perpetual, freight-nya itu ditambahkan ke inventory. Sehingga jurnalnya inventory-nya di debit 150, kemudian cash-nya berkurang 150 di bagian kredit. Biaya di sini itu bukan expense, tapi bagian dari harga perolehan barang. Next di transaksi selanjutnya di tanggal 8 Mei. Di sini kebetulan 8 Mei ada barang yang rusak sehingga ada returning item sebesar 300 euro. Jurnalnya seperti apa? Account payable-nya di debit 300 dan juga inventory-nya di kredit 300. Artinya utangnya berkurang dan persediaan barangnya juga berkurang. Kemudian tanggal 14 Mei itu ada pembayaran dengan diskon. Kebetulan kan tadi karena syaratnya itu TOP-nya ada diskon sebelum 10 hari, jadi harga perolehannya dari 3.800 dikurangi tadi ada barang rusak, ada returning item dikurangi 300 sama dengan 3.500. Diskonnya 2% dari 3.500 jadi 70. Kemudian cash paid-nya 3.500 dikurangi 70 jadi 3.430. Nah, jurnalnya seperti apa? Account payable-nya di debit 3.500. Cash-nya di kredit 3.430, ini yang dibayarkan. Kemudian inventory-nya di kredit 70. Nah, dalam perpetual system, diskon ini mempengaruhi inventory atau mengurangi inventory. Seperti itu. Kemudian next di transaksi selanjutnya di tanggal 15 Mei. Di sini ada transaksi penjualan dengan harga jualnya itu 5.000 dan COGS-nya 3.000. Oke, karena ini sistem perpetual, penjualannya dicatat dengan 2 jurnal. Yang pertama dicatat di record revenue-nya atau di sisi pendapatannya. Cash debit 5.000, sales revenue-nya kredit 5.000. Kemudian jurnal yang kedua, pencatatan HPP-nya atau COGS-nya itu, COGS-nya debit 3.000, inventory-nya di kredit 3.000. Gitu. Kenapa ada 2 jurnal di sini? Karena jurnal pertama itu mencatat pendapatan, jurnal kedua mencatat pengurangan persediaannya. Oke, next di transaksi selanjutnya kita menuju ke analisis atau kita lihat dampak yang terjadi
karena transaksi yang sudah dijalankan tadi. Inventory sebelum penjualan itu 3.580. Itu diperoleh dari mana sih? Oke, saya coba tuliskan di sini. Ini diperoleh dari tadi pembeliannya kan 3.800. Dikurangi FOB shipping point-nya tadi. Ditambah 150. Terus ada returning item dikurangi 300. Kemudian juga ada diskon karena membayarkannya di 10 hari dikurangi 70 sama dengan 3.580. Sisa inventornya menjadi berapa? 5.800. 5.800-nya dari mana? Dari 3.580 dikurangi, jadi harga COGS-nya 3.000 sama dengan 580. Oke, kemudian gross profit-nya jelas kita mendapatkan gross profit di sini sebesar dari sales revenue-nya tadi 5.000 dikurangi COGS-nya 3.000. Hasilnya didapatkan gross profit-nya 2.000 atau laba 2.000. Seperti itu. Oke, kesimpulan yang kita dapat dari contoh kasus yang tadi saya sampaikan. Di sini pada sistem perpetual inventory, setiap transaksi yang berkaitan dengan persediaan langsung dicatat dan mempengaruhi akun inventory. Jadi yang pertama, setiap pembelian barang langsung menambah saldo inventory. Artinya begitu perusahaan membeli barang, nilai persediaan langsung berubah saat itu juga. Kedua, biaya pengiriman atau freight serta diskon pembelian juga mempengaruhi inventory-nya ya. Freight akan menambah nilai persediaan karena termasuk biaya perolehan, sedangkan diskon akan mempengaruhi nilai persediaan karena harga barang menjadi lebih murah. Kemudian ketiga, setiap penjualan dicatat 2 kali. Pertama untuk mencatat pendapatan, yang kedua untuk mencatat HPP penjualan yang sekaligus mengurangi inventory. Dan terakhir, karena setiap transaksi dicatat langsung, jadi sistem ini memberikan informasi persediaan yang lebih akurat atau real time dibandingkan dengan sistem periodik. Berikut saya lampirkan juga referensi yang menunjang pemaparan saya kali ini. Demikian penjelasan saya mengenai contoh praktik perusahaan dagang menggunakan sistem perpetual. Semoga bermanfaat. Apabila dalam penyampaian materi ada kekeliruan, saya mohon maaf dan saya mohon diberikan koreksi agar menjadikan pembelajaran saya lebih baik ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.